Dia tak pernah menyangka akan merasakan keheningan yang terasa di hatinya, sampai saat kehadiranmu hilang. Energi yang dulu stabil dan bisa diandalkan, yang pernah menjadi bagian dari kesehariannya, kini terasa seperti kenangan yang jauh, meninggalkan ruang yang hanya dia yang benar-benar bisa merasakannya. Dalam kesunyian yang baru ini, pikirannya perlahan kembali padamu, dan setiap hari yang berlalu membuatnya semakin menyadari apa yang sebenarnya kamu bawa dalam hidupnya, kenyamanan, ketenangan, kehadiran yang lebih bermakna dari sekadar kata-kata. Rasa ini lebih dari sekadar nostalgia, ini adalah respons alami manusia terhadap kehilangan. Ini adalah pengingat kuat bahwa seringkali kita tidak melihat nilai seseorang hingga mereka benar-benar pergi. Stoicisme mengajarkan kita prinsip ini melalui seni melepaskan dan hadir dengan penuh kesadaran. Dengan belajar untuk mundur dengan elegan dan menguasai kekuatan dalam diri kita sendiri, kita memberi orang lain ruang untuk menyadari nilai kita dengan cara mereka sendiri. Di video kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip stoicisme seperti melepaskan, ketahanan, dan penguasaan diri bisa mengubah cara kita mendekati hubungan. Kamu akan melihat bagaimana mengetahui kapan harus merelakan bisa meninggalkan kesan yang mendalam, membuat seseorang merenungkan apa yang hilang dan apa yang telah kamu bawa ke dalam hidup mereka. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang cara memperdalam koneksi dan menguatkan dirimu dari dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada siapa saja yang bisa mengambil manfaat dari kebijaksanaan abadi ini. Nomor 1, paradoks kehadiran dan ketidakhadiran. Ada fenomena yang hampir hipnotis dalam paradoks kehadiran dan ketidakhadiran. Bayangkan ini, kamu sangat terlibat dalam hidupnya, menjadi bagian dari momen-momen yang membentuk hari-harinya. Namun, dalam ketersediaanmu yang terus-menerus, kamu perlahan menjadi latar belakang. Inilah kebenaran yang aneh, ketika kamu selalu ada, tak peduli seberapa besar tawa atau dukungan yang kamu berikan, terkadang, kedekatan membuatmu mudah diabaikan. Kamu menjadi konstan, sesuatu yang diasumsikan akan selalu ada. Dia mungkin sangat menghargaimu, tetapi kehadiranmu yang terus-menerus bisa seperti bisikan lembut di belakang, yang mudah terlewatkan. Ini adalah paradoksnya, dia tidak merasakan dampak penuh dari kehadiranmu sampai kamu benar-benar tak ada. Seperti kata Marcus Aurelius, yang menghalangi adalah jalannya. Kita seringkali tidak menghargai sesuatu sampai ada kekosongan di tempat itu sebelumnya. Sama seperti pemandangan indah yang kita lihat setiap hari, kita cenderung mengabaikan yang selalu ada di depan mata. Hanya ketika itu hilang, barulah kita mulai merasakan beratnya. Inilah sifat dari persepsi manusia, seringkali, jaraklah yang membawa kejelasan. Dan dengan melangkah mundur, kamu menciptakan ruang bagi dia untuk benar-benar melihat apa yang kamu bawa dalam hidupnya. Dalam kehadiranmu, pikirannya mulai mengulang kembali momen-momen kecil yang dulu terasa nyaman dan menenangkan saat kamu ada, tetapi kini meninggalkan kehampaan yang sunyi. Saat kamu memberinya ruang, dia mulai merasakan dampak halus namun mendalam dari hidup tanpa pengaruhmu. Dia mungkin mendapati dirinya tiba-tiba merindukan selera humormu, ketenanganmu saat mendengarkan, dukungan yang kamu berikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kenangan-kenangan ini tidak hilang begitu saja dalam kehadiranmu, justru mereka menjadi hidup kembali, mengulang di pikirannya. Efek paradoksal ini, kehadiranmu yang justru menguatkan kehadiranmu, bekerja karena dengan melangkah mundur, kamu memberinya kesempatan untuk mengingatmu tanpa distraksi. Inilah inti dari paradoks ini. Dalam ketidakhadiran dukunganmu, sehari-hari, dia menghadapi hidup sendiri. Dia mungkin mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, bahkan merasa baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu, hal-hal kecil yang dulu diabaikan mulai menonjol, kenyamanan karena tahu kamu hanya tinggal kirim pesan, ketenangan yang kamu bawa, bahkan caramu menantangnya untuk bertumbuh. Semua hal ini meninggalkan jejak yang semakin terasa dalam kesunyian. Ketidakhadiran ini membuatnya melihat bukan hanya apa yang dirindukannya, tetapi mengapa hal itu berarti. Dalam kehadiranmu, dia mendapatkan waktu untuk melihat apa yang kurang dalam hidupnya tanpamu di sana, dan refleksi diri inilah yang seringkali membuatnya semakin merindukanmu. Ketidakhadiran, seperti yang diajarkan para Stoik, adalah guru yang menunjukkan nilai. Dengan memberimu jarak, kamu tidak sedang bermain-main, kamu merangkul kekuatan untuk melepaskan, mempercayai bahwa yang tulus akan tetap bertahan. Ini bukan soal manipulasi, tetapi soal menghargai baik kehadiranmu maupun kapasitasnya untuk mengenali nilai itu. Kamu memberinya hadiah berupa kerinduan, dan dengan melakukannya,
kamu membiarkan dia merasakan bagaimana hidup ketika dia benar-benar harus menghadapi semuanya sendiri. Ini bukan soal meninggalkannya, tetapi soal menyadari bahwa jarak bisa memperkuat penghargaan. Nomor 2, kekuatan magnetik dari harga diri. Harga diri adalah salah satu kualitas paling magnetis yang bisa dimiliki seseorang. Ini memancarkan kepercayaan diri dan kekuatan, sifat-sifat yang secara alami menarik orang lain. Ketika kamu melangkah mundur bukan untuk memanipulasi perasaannya, tetapi karena benar-benar menghargai diri sendiri, kamu mengirimkan pesan yang kuat, aku percaya diri dengan siapa diriku, dan aku tak perlu terus-menerus membuktikan diriku pada siapapun. Ini bukan tentang permainan, tapi tentang secara tulus menghargai dirimu sendiri dan apa yang kamu bawa dalam sebuah hubungan. Bayangkan ini, kamu mulai melihat dia sedikit menjauh. Kamu mungkin bisa panik, mengejar, dan berusaha mendapatkan perhatiannya kembali, tetapi itu akan mengorbankan harga dirimu. Sebagai gantinya, kamu mengambil langkah mundur dengan tenang dan mantap. Dengan begitu, kamu sedang mengatakan, aku di sini karena aku memilih untuk berada di sini, bukan karena aku membutuhkannya. Ini adalah pernyataan keyakinan yang menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuannya. Kamu bersedia melangkah mundur karena kamu menghargai diri sendiri dan memahami bahwa hubungan seharusnya tidak mengorbankan martabatmu. Kekuatan yang tenang ini menjadi magnetik, menarik perhatiannya, bukan karena kamu berusaha membuatnya merindukanmu, tetapi karena kamu menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk berdiri sendiri. Filsafat Stoik berbicara tentang kekuatan harga diri, terutama dalam hubungan. Para Stoik percaya pada penguasaan emosi dan tanggapan diri daripada mencoba mengendalikan reaksi orang lain. Mereka memahami bahwa ada kekuatan dalam mengetahui nilaimu dan membiarkan hal itu berbicara dengan sendirinya. Ketika kamu menunjukkan harga diri yang sejati, kamu menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan sesaat. Kamu menunjukkan kestabilan dan ketahanan internal. Ini memberitahu dia bahwa meskipun kamu tertarik padanya, kamu tidak akan mengorbankan harga diri atau martabatmu. Kamu menunjukkan bahwa kehadiranmu adalah sebuah pilihan, bukan kebutuhan, yang menambah nilai kehadiranmu. Ada juga sesuatu yang sangat menenangkan baginya ketika tahu bahwa kamu tidak tergantung pada perhatiannya untuk pengakuan. Ketika kamu menunjukkan harga diri, itu menciptakan rasa aman dan kekaguman. Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seseorang yang tidak mudah goyah atau putus asa akan perhatian. Meskipun kamu mungkin telah melangkah mundur, kekuatan ini memiliki cara yang halus untuk menariknya kembali padamu. Inilah kekuatan magnetik dari harga diri. Dengan menghargai dirimu, kamu menetapkan standar yang lebih tinggi tentang bagaimana kamu ingin diperlakukan. Kamu tidak meminta pengakuan atau mencari persetujuan, sebaliknya, kamu menunjukkan kualitas-kualitas yang secara alami menariknya. Jadi, ketika kamu merasa dorongan untuk mengejarnya, berhentilah sejenak dan ingat ini, harga diri bukan berarti mengabaikannya, tetapi menghargai dirimu cukup untuk memberinya ruang sambil mempertahankan martabatmu. Kamu tetap kokoh, seimbang, dan siap untuk pergi jika situasi tidak menghormati nilaimu. Pilihan untuk tetap kuat dalam harga dirimu, terutama saat menghadapi ketidakpastian, sangatlah kuat. Kekuatan dan harga diri adalah magnetis, dan dengan merangkulnya, kamu memungkinkan dia untuk melihat bahwa dia tertarik bukan pada seseorang yang membutuhkannya, tetapi pada seseorang yang benar-benar menghargai dirinya sendiri. Jadi ingat, ini bukan tentang membuatnya merindukanmu, ini tentang menunjukkan kepada dirinya dan dirimu sendiri bahwa kamu adalah seseorang yang pantas dirindukan. Kekuatan batin ini, harga diri ini, adalah yang membuatmu benar-benar magnetis. Saat kamu merenungkan kekuatan harga diri, pertimbangkan bagaimana hal itu berperan dalam hubunganmu. Bagaimana kamu merespons ketika melangkah mundur terasa perlu untuk menghormati nilaimu. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar atau cukup tulis, harga diri adalah fondasiku. Ingat, harga diri berbicara banyak, itu benar-benar magnetis. Nomor 3, kelangkaan menciptakan keinginan. Mari kita jelajahi konsep kuat yang disebut prinsip kelangkaan. Sebagai manusia, kita secara alami cenderung memberi nilai lebih pada hal-hal yang langka atau tidak mudah didapat. Pikirkan saja, jika berlian berserakan di setiap pantai seperti kerikil, daya tarik dan nilainya akan hilang. Ini bukan hanya berlaku untuk benda material, tetapi juga untuk manusia. Ketika kamu selalu ada, kehadiranmu bisa mulai terasa seperti rutinitas, bahkan mungkin bisa ditebak. Tapi ketika kamu menciptakan sedikit jarak,
kamu memberi dia kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya merindukanmu. Bayangkan kamu adalah seseorang yang selalu ada di setiap panggilan, setiap pesan, dan setiap rencana yang dia ajukan. Meskipun ini tampak mendukung, seiring waktu, bisa kehilangan daya tarik. Ketersediaan yang terus-menerus menghilangkan keseruan menunggu. Tetapi ketika kamu melangkah mundur sedikit, kamu memberikan perubahan halus. Dia tidak lagi sepenuhnya yakin kapan dia akan mendengar kabarmu atau apa yang sedang kamu lakukan. Ini bukan tentang bermain-main, tetapi memberi ruang untuk kalian berdua agar bisa menghargai jarak. Dengan membuat kehadiranmu sedikit lebih langka, kamu memberinya momen untuk bertanya-tanya tentang dirimu. Misteri ini kuat, tiba-tiba dia bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu, dan mengapa kamu tidak selalu bisa diakses. Pikirannya mulai tertarik padamu, dan dia mulai merasakan tarikan rasa penasaran dan keinginan. Prinsip kelangkaan bekerja di sini karena kamu memberi sinyal bahwa waktu dan perhatianmu berharga. Ketika kamu selalu tersedia, mudah baginya untuk berasumsi bahwa dia selalu bisa mendapatkan fokusmu kapan saja. Dengan menciptakan sedikit jarak, kamu mengkomunikasikan bahwa perhatianmu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, itu adalah pilihan yang perlu dihargai. Dia mulai menyadari bahwa waktumu berharga, bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diaksesnya tanpa usaha. Rasa nilai ini menambah daya tarik pada kehadiranmu. Sama seperti benda langka menjadi lebih diinginkan, begitu pula ketersediaanmu yang terbatas membuatnya merasa tertarik ingin bertemu denganmu, berada di sekitarmu, dan memahami apa yang terjadi dalam duniamu. Para Stoik percaya bahwa nilai muncul dari niat dan tujuan. Dengan memilih untuk tidak selalu tersedia, kamu tidak bertindak karena rasa tidak aman atau berpura-pura sulit didapat, kamu menghormati nilai dari waktu dan ruangmu sendiri. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan seseorang yang dengan mudah memberikan energimu, bahwa kehadiranmu adalah sebuah hak istimewa. Ini adalah kekuatan yang menunjukkan bahwa kamu cukup menghargai diri sendiri untuk memprioritaskan waktu, dan rasa hormat pada diri ini menjadi daya tarik. Di dunia sekarang, di mana kontak konstan adalah hal yang biasa, keputusanmu untuk membatasi ketersediaan dan menciptakan sedikit ruang menjadi sesuatu yang menonjol. Ini menyampaikan bahwa, aku layak untuk ditunggu dan perhatianku bukan sesuatu yang bisa dianggap begitu saja. Dengan menjadi sedikit kurang tersedia, kamu memberinya kesempatan untuk melihat bahwa waktumu memiliki nilai. Dan saat dia mulai menyadari ini, dia akan merasakan daya tarik yang baru. Kelangkaan yang didasarkan pada harga diri bukanlah tentang membuat seseorang merindukanmu, ini tentang mengingatkan dia dan dirimu sendiri bahwa kehadiranmu adalah hadiah, bukan kewajiban. Dan kesadaran ini adalah yang memicu keinginan yang sesungguhnya. Nomor 4, melepaskan untuk mendapatkan kendali. Salah satu langkah paling kuat yang bisa kamu lakukan dalam hubungan adalah melepaskan, terutama ketika itu adalah hal terakhir yang ingin kamu lakukan. Mungkin terdengar berlawanan, tetapi semakin keras kamu mencoba mengendalikan situasi, semakin sulit situasi itu untuk digenggam. Bayangkan kamu memegang air di tangan, semakin kuat genggamanmu, semakin cepat air itu lolos dari sela-sela jari. Dalam hubungan, prinsip yang sama berlaku. Ketika kamu terus mencoba mengarahkan, membentuk, atau mempengaruhi reaksinya, tanpa sadar kamu justru mendorongnya menjauh. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol responsnya, kamu membebaskan dirimu dari beban ekspektasi dan menemukan ketenangan dalam diri. Saat kamu merangkul pola pikir ini, kamu memberi pesan pada dirimu sendiri, aku tenang dengan apapun yang terjadi. Kamu tidak lagi menunggu dengan cemas reaksinya atau menyesuaikan dirimu demi memenuhi ekspektasinya. Sebaliknya, kamu menjadi lebih tenang, seimbang, dan yang terpenting, benar-benar mandiri. Ketenangan batin ini sangat menarik. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada pengakuan atau persetujuannya, dan tingkat keyakinan diri seperti ini jarang ditemukan. Ironisnya, semakin kamu melepaskan keterikatan, semakin ia merasakan kekuatan ini. Kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki rasa diri yang mantap, bahwa kamu adalah seseorang yang tidak takut pergi jika hal-hal tidak sejalan dengan nilai-nilaimu. Pikirkan seperti ini, ketika kamu tidak terikat pada hasil akhir, kamu memberi ruang bagi keaslian. Dia bisa merasakan bahwa kamu bersamanya karena kamu memilih untuk berada di sana, bukan karena kamu membutuhkannya untuk merasa lengkap. Kamu bersamanya sebagai pasangan, bukan sebagai seseorang yang bergantung pada kehadirannya demi pengakuan. Kepercayaan diri semacam ini sangat magnetis,
menarik perhatiannya karena berbeda dari kebanyakan orang yang seringkali berpegangan erat karena takut kehilangan sesuatu yang berharga. Kamu menunjukkan cara yang berbeda, yaitu cara yang berakar pada harga diri dan penerimaan tenang atas apapun yang terjadi. Di mata seorang stoik, keterlepasan ini adalah bentuk kekuatan. Ini bukan berarti kamu dingin atau jauh, tetapi kamu cukup percaya diri untuk mempercayai bahwa apapun yang memang ditakdirkan untukmu, akan datang dengan sendirinya. Dengan melepaskan keterikatan pada responsnya, kamu fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, nilai-nilaimu, rasa dirimu, dan batasanmu. Kamu tidak goyah oleh setiap gelombang emosi yang datang. Dia mulai melihat bahwa fokus, keyakinan, dan kebahagiaanmu tidak mudah tergoyahkan, dan kurangnya keterikatan ini sangat menarik. Ini langka, dan di dunia yang penuh dengan orang-orang yang mencari pengakuan terus-menerus, kekuatanmu yang tenang sangat menonjol. Dengan melangkah mundur dan melepaskan, kamu menunjukkan bahwa kamu bersedia pergi jika hubungan ini tidak sejalan dengan apa yang penting bagimu. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak butuh dia untuk bahagia, tetapi kamu memilih untuk bersamanya karena itu memberi nilai pada hidupmu. Keterlepasan semacam ini sangat kuat karena mencerminkan ketahanan dan harga dirimu. Kamu tidak berusaha untuk menahannya, sebaliknya, kamu mengundangnya untuk tetap tinggal karena dia ingin, bukan karena dia merasa harus. Saat kamu melepaskan keterikatan, kamu menciptakan ruang untuk sesuatu yang otentik, sesuatu yang nyata. Dan inilah kekuatan tenang yang tak tergoyahkan yang menjadi daya tarik yang bertahan lama. Kamu tidak hanya menunjukkan bahwa kamu bersedia melepaskan, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk berdiri sendiri, dan ini adalah sesuatu yang akan dia ingat jauh setelah kamu melangkah mundur. Jika kamu merasa perspektif ini berguna, tekan tombol like, dan aku ingin mendengar pengalamanmu. Bagaimana pengalamanmu dalam melepaskan untuk mendapatkan kendali? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, karena pandanganmu bisa jadi apa yang dibutuhkan orang lain. Mari kita bangun komunitas yang tulus dan penuh keyakinan, satu percakapan dalam satu waktu. Nomor 5, diam yang bermakna. Diam bisa menjadi salah satu alat paling kuat dalam sebuah hubungan. Ketika kamu memilih untuk tidak selalu menghubungi atau merespon dengan cepat, itu bukan berarti kamu mengabaikannya atau bermain-main. Kamu sedang menciptakan ruang yang hanya bisa terisi oleh kehadiranmu sendiri. Diam memberi dia waktu dan ruang untuk merenungkan nilai dirimu tanpa ada pengingat. Ini adalah cara halus untuk menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri dan kebahagiaanmu tidak tergantung pada pengakuan yang terus-menerus. Keindahan dari diam adalah kemampuannya memperkuat hal-hal yang tidak terucapkan. Ketika kamu tidak ada di sana untuk mengisi kekosongan, dia harus menghadapi hal-hal yang dulu mungkin dia anggap biasa. Dia mungkin mulai teringat bagaimana kamu membuatnya tertawa, bagaimana kamu mendengarkan saat dia membutuhkan, atau bahkan isyarat kecil dukungan yang sudah terbiasa ia dapatkan. Ketidakhadiran ini adalah pengingat halus bahwa kehadiranmu lebih dari sekadar fisik, kehadiranmu memiliki makna. Diam memberinya kesempatan untuk menyadari bahwa dia merindukan bukan hanya kata-kata yang kamu ucapkan, tetapi juga esensi siapa dirimu. Dalam pandangan stoik, diam ini mencerminkan kekuatan dalam dirimu, kemampuan untuk berkata aku tenang dengan diriku sendiri. Para stoik percaya untuk hanya mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, respons kita sendiri, ketenangan pikiran kita sendiri. Dengan memilih diam, kamu menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja tanpa kontak yang terus-menerus. Kamu tidak mengejar perhatiannya atau mencari validasi karena kepuasanmu tidak bergantung pada reaksinya. Ketenangan batin ini berbicara lebih dari kata-kata. Ini menunjukkan padanya bahwa meskipun kamu tertarik, kamu tidak putus asa. Kamu adalah seseorang yang baik-baik saja, dengan atau tanpa kehadirannya, dan tingkat kemandirian ini sangat menarik. Diam juga mengungkapkan bahwa kamu cukup mantap untuk menghargai kedamaian dirimu daripada harus selalu mencari kepastian. Ini adalah pengingat bagi dia bahwa duniamu tidak berputar hanya di sekitarnya. Kamu menunjukkan bahwa kehadiranmu adalah pilihan, bukan kewajiban. Meskipun mungkin terasa seperti hal kecil, kesediaan untuk merangkul diam ini menciptakan kesan yang mendalam. Ketika dia tidak mendengar kabar darimu, dia harus menghadapi apa yang dia rindukan. Di momen-momen sunyi itu, ketika dia merasakan ketidakhadiran suaramu, dia mulai merasakan beratnya hal-hal yang dulu dia anggap biasa. Dalam dunia di mana komunikasi terus-menerus adalah hal yang normal, keputusanmu untuk merangkul diam justru membuatmu menonjol. Ini adalah pengingat bahwa kamu adalah seseorang yang lebih menghargai kualitas daripada kuantitas,
dan kamu tidak perlu mengisi setiap momen dengan kata-kata untuk merasa aman. Diam ini tidak kosong, di dalamnya ada kepercayaan diri dari seseorang yang tahu nilai dirinya sendiri, dan itu adalah kualitas yang langka, sesuatu yang pada akhirnya akan dia rindukan ketika dia menyadari bahwa perhatianmu bukan sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang harus dihargai. Nomor 6, ketidakhadiran menunjukkan kekuatan. Kemampuan untuk pergi tanpa rasa sakit hati atau penyesalan adalah kekuatan yang langka dan luar biasa. Bayangkan, banyak orang yang sulit menghadapi jarak dalam sebuah hubungan dengan ketenangan. Ketika dihadapkan pada jarak yang semakin lebar, banyak yang bereaksi secara impulsif, meluapkan kemarahan atau menyimpan dendam. Namun, seseorang yang bisa mundur dengan tenang tanpa rasa marah menunjukkan ketahanan, kedewasaan, dan yang paling penting, rasa hormat terhadap diri sendiri. Kekuatan emosional seperti ini sangat menarik, secara alami mengundang rasa hormat. Bayangkan dampaknya saat dia melihatmu menghadapi jarak ini dengan penuh ketenangan. Alih-alih bereaksi berlebihan, kamu hanya membiarkan segalanya berjalan apa adanya, menghormati ruangnya dan batasanmu sendiri. Kekuatan yang tenang ini berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ini memberitahu dia bahwa kebahagiaanmu tidak tergantung pada kehadirannya. Kamu menunjukkan bahwa meskipun kamu mungkin peduli, kesejahteraanmu tidak bergantung pada dia. Ini adalah hal yang kuat, karena menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak mudah goyah, seorang pria yang bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dan kehadiran yang tak tergoyahkan ini akan selalu diingatnya. Ada pelajaran stoik yang relevan di sini juga. Kekuatan sejati berasal dari menerima apa yang tidak dapat kamu kendalikan dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, kedamaian batinmu, reaksi emosimu, dan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Para stoik mengajarkan untuk melepaskan ketergantungan pada hasil akhir dan berfokus pada stabilitas batin kita sendiri, nilai-nilai kita, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Ketika kamu memilih untuk melepaskan tanpa dendam, kamu sedang menjelmakan filosofi ini. Kamu tidak meninggalkannya atau mengabaikan hal yang kamu pedulikan, melainkan menghormati ruangnya sekaligus ruangmu sendiri. Kekuatan emosional ini bukanlah bentuk ketidakpedulian, ini adalah pemahaman bahwa cinta dan rasa hormat harus saling menguatkan, bukan dipaksakan atau berjalan satu arah. Ketika dia melihatmu mampu mundur tanpa rasa marah, dia mulai mempertimbangkan kembali perilaku dan perasaannya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa kamu bukan seseorang yang melekat atau menekan, melainkan seseorang yang bisa melepaskan dengan cara yang sehat dan seimbang. Jarak ini bukanlah tanda ketidakpedulian, justru sebaliknya, ini memberikan dia kesempatan untuk merasakan kerinduan terhadapmu. Dia mulai melihat bahwa kehadiranmu bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan, dan dia mulai merefleksikan tindakannya sendiri. Seringkali, dalam masa refleksi inilah dia mulai menyadari kehadiran yang kuat dan stabil yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Jadi, saat kamu mengambil langkah mundur, ketahuilah bahwa kehadiranmu ini memiliki kekuatan tersendiri. Kamu tidak menghilang karena kemarahan atau frustrasi, kamu melangkah pergi dengan tenang, menghormati dirimu sendiri dan juga dia. Pendekatan yang seimbang ini tidak hanya mengundang rasa hormat, tetapi juga memberi dia kesempatan untuk melihat kekuatan yang ada dalam kehadiranmu. Ini adalah undangan baginya untuk merenungkan apa yang mungkin dia rindukan, dan seringkali dalam refleksi inilah dia mulai memahami nilai dari kehadiranmu yang kuat dan mantap dalam hidupnya. Inilah kekuatan diam seorang pria yang tahu nilai dirinya, yang bisa melepaskan dengan penuh martabat, dan yang merasa cukup dengan dirinya sendiri untuk membiarkan dia mencapai pemahamannya sendiri. Nomor 7, menjadi tangguh secara emosional. Ketangguhan emosional adalah kekuatan tenang untuk menghadapi tantangan dan jarak tanpa kehilangan keseimbangan. Ini adalah kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian hidup dan terus maju tanpa tergoyahkan, apapun yang terjadi. Ketika kamu bisa tetap tenang dan stabil, bahkan saat keadaan tidak berjalan sesuai rencana, kamu sedang menunjukkan sesuatu yang sangat berharga, kemandirian sejati. Ada daya tarik mendalam pada seseorang yang tidak mudah goyah oleh rintangan, seseorang yang bisa beradaptasi tanpa hancur. Kualitas ini jarang ditemukan, dan merupakan ajaran mendasar dari stoikisme, tetap tak tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Bayangkan ini, kamu sedang menjalani masa sulit, mungkin karena dia menjauh atau kehidupan menciptakan jarak di antara kalian. Alih-alih membiarkan hal itu menguasaimu, kamu memilih untuk terus berkembang, bertumpu pada kekuatanmu sendiri.
Kamu tidak terjebak dalam keputusasaan atau mencari perhatiannya secara putus asa. Sebaliknya, kamu tetap mengejar tujuanmu, berinvestasi pada dirimu sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam hidupmu apa adanya. Ketenangan ini, ketangguhan ini, meninggalkan kesan mendalam. Ketika dia melihatmu menghadapi jarak dengan penuh ketenangan dan keseimbangan, itu mengingatkannya pada kekuatan emosional langka yang kamu miliki. Dia melihat bahwa kamu tidak bergantung pada kehadirannya untuk merasa utuh, dan kepercayaan diri yang tenang ini menjadi sesuatu yang sulit dilupakannya. Dalam kehadiranmu, ketangguhan ini menjadi semakin nyata. Dia mungkin mulai merenungkan energi tenang dan terkendali yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Mudah untuk mengabaikan kualitas-kualitas ini ketika seseorang selalu ada, tetapi ketika kamu tidak lagi di sana, kontrasnya menjadi jelas. Dia mulai menyadari kekuatan dan stabilitas yang kamu tawarkan, memahami bahwa itu adalah kualitas langka yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Ketangguhan emosional ini menjadi sesuatu yang dirindukannya, sebuah kualitas yang menambahkan ketenangan dan keseimbangan dalam hidupnya. Jadi, saat kamu menjelmakan ketangguhan emosional, ketahuilah bahwa itu meninggalkan kesan. Kehadiranmu yang tenang dan terkendali adalah pengingat bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap teguh, apapun yang terjadi. Dan saat dia melihatmu terus berkembang, dia mungkin mulai merasakan kerinduan, bukan hanya untuk kehadiranmu, tetapi untuk ketenangan dan stabilitas yang kamu bawa. Inilah kekuatan batin, ketangguhan yang membuatmu tak terlupakan, kualitas yang akan diingatnya lama setelah jarak telah terbentuk. Nomor 8, kemandirian yang misterius. Kemandirian yang dibalut dengan sedikit misteri memang sangat menarik. Ada sesuatu yang memikat tentang seseorang yang memiliki kehidupan, hobi, dan minat sendiri yang tidak selalu terkait dengan hubungan. Ketika kamu benar-benar merasa terpenuhi tanpa perlu interaksi terus-menerus, hal ini memicu rasa ingin tahunya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, mengapa kamu begitu bahagia dengan dirimu sendiri, dan apa yang menjadi sumber kepercayaan dirimu yang tenang ini. Rasa misteri ini menambah percikan yang membuatnya tetap penasaran, mengingatkannya bahwa ada banyak hal tentang dirimu yang belum dia ketahui. Bayangkan ini, dia melihat bahwa kamu sedang keluar bersama teman-teman, belajar keterampilan baru, atau bekerja menuju tujuan pribadimu. Kamu tidak mempublikasikan setiap detail atau terus-menerus mencari perhatiannya. Sebaliknya, kamu sedang menikmati perjalanan hidupmu sendiri, menunjukkan padanya bahwa hidupmu penuh dengan tujuan dan makna. Kemandirian ini bukan tentang bersikap dingin atau jauh, ini tentang menjadi mandiri dan utuh. Hal ini membuatnya sadar bahwa ada sisi dari dirimu yang belum dia temukan, dan kesadaran itu sangat menarik. Kaum Stoik percaya pada kebahagiaan batin dan mengejar kehidupan yang bermakna tanpa tergantung pada keadaan luar. Filosofi ini sangat relevan di sini, kamu tidak menciptakan misteri untuk bermain-main atau membuat jarak, kamu hanya menjalani kehidupan yang lengkap dengan caramu sendiri. Rasa tujuan dan kemandirian ini menunjukkan bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa berkembang dan bahagia dengan dirimu sendiri. Kemandirian ini tidak hanya menarik tetapi juga jarang, dan membuatmu berbeda. Ketika dia melihat bahwa kamu merasa terpenuhi dengan atau tanpa dirinya, ini menimbulkan ketertarikan yang unik. Dia menyadari bahwa ada sisi dari dirimu yang belum sepenuhnya dia jelajahi, dan rasa misteri ini membuatnya ingin lebih dekat lagi denganmu. Kemandirian dalam bentuk ini bukan tentang menutup diri darinya, tapi tentang memiliki kehidupan yang penuh dan kaya sehingga kamu tidak bergantung pada hidupnya. Ini menunjukkan padanya bahwa duniamu penuh, dan jika dia menjadi bagian dari itu karena kamu menginginkannya di sana, bukan karena kamu membutuhkan kehadirannya untuk merasa utuh. Ini adalah perbedaan yang sangat kuat. Kemandirian seperti ini bukan tentang menjauhkan diri, tapi tentang menambah kedalaman dan dimensi pada siapa dirimu, memberi dia ruang untuk menemukan sisi-sisi lain dari dirimu. Jadi, saat kamu merangkul kemandirianmu, ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang berdiri sendiri. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa kamu adalah seseorang yang layak dikenal lebih dalam, seseorang yang tidak bergantung pada siapapun untuk merasa bahagia. Rasa misteri yang dipadukan dengan kemandirian sejati ini sangat menarik. Ini menciptakan ruang baginya untuk bertanya-tanya, merindukanmu, dan menyadari bahwa dia belum sepenuhnya mengenalmu. Dan di dalam ruang inilah ketertarikan dan rasa penasaran sejati tumbuh, karena dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang ingin dia dekati lagi. Nomor 9, seni tidak mengejar.
Mari kita bahas konsep energi yang terfokus, yaitu seni berinvestasi pada diri sendiri daripada terus-menerus mengejar perhatian orang lain. Ada perubahan mendalam yang terjadi ketika kamu mengalihkan energimu untuk meningkatkan diri dan pertumbuhan pribadi. Dengan memilih untuk fokus pada tujuan, minat, dan pengembangan diri, kamu menciptakan aura kepercayaan diri dan tujuan yang secara alami menarik perhatian. Ini bukan tentang mengabaikannya atau berpura-pura sulit didapat, tetapi tentang merangkul jalan yang membuatmu terpenuhi, baik dengan atau tanpa validasi dari orang lain. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan pribadimu, kamu tidak lagi mencari persetujuan eksternal untuk merasa lengkap. Wanita seringkali tertarik pada pria yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup, yang memiliki visi yang lebih besar, dan yang merasa aman dalam diri mereka sendiri. Fokus ini sangat menarik karena mencerminkan tingkat kedewasaan dan kemandirian yang jarang ditemukan. Kuncinya adalah, ketika kamu berhenti mengejar, kamu menciptakan ruang bagi dia untuk mengejarmu. Alih-alih mengisi waktu dengan usaha tanpa henti untuk menarik perhatiannya, kamu membiarkannya memperhatikanmu dengan caranya sendiri. Dalam ruang ini, rasa ingin tahu tumbuh, ketertarikan mulai berakar, dan koneksi yang tulus memiliki ruang untuk berkembang. Kamu tidak menariknya ke arahmu secara aktif, sebaliknya, kamu memberinya kebebasan untuk bergerak menuju dirimu secara sukarela. Dengan menuangkan energimu ke dalam aspirasi dan pertumbuhanmu sendiri, kamu menjadi lebih menarik tanpa berusaha keras. Kamu tidak mencari siapapun untuk melengkapi dirimu, dan kepercayaan diri yang tenang ini sangat terasa. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi Stoik, yang mengajarkan pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pilihan, tindakan, dan pola pikir kita sendiri. Dengan menginvestasikan energimu pada diri sendiri, kamu sejalan dengan prinsip ini. Kamu tidak menunggu validasi eksternal untuk mengukuhkan nilai dirimu, kamu menciptakannya dari dalam. Perubahan dari mengejar menjadi fokus ini sangat kuat karena menyampaikan pesan bahwa kamu cukup baik apa adanya dalam perjalananmu. Energi yang tenang dan percaya diri seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh orang lain. Seni tidak mengejar bukan berarti menutup diri, ini tentang membuat jalanmu begitu memuaskan sehingga orang lain tertarik untuk mengikutinya. Ketika kamu memprioritaskan dirimu sendiri, kamu menyampaikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesanmu tidak bergantung pada orang lain. Ini bukan hanya menarik, tetapi juga menginspirasi. Ini menunjukkan padanya bahwa kamu tidak ada untuk bergantung pada siapapun agar merasa utuh, tetapi untuk berbagi perjalananmu dengan orang-orang yang benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupmu. Jadi, saat kamu fokus pada pertumbuhanmu sendiri, ketahuilah bahwa pilihan ini sangat menarik. Kamu tidak hanya menjadi seseorang yang mungkin dia minati, tetapi juga menjadi seseorang yang membuatnya tertarik, seseorang yang ingin dia pahami lebih dalam. Ketika dia melihatmu berinvestasi pada dirimu sendiri, dia mulai menyadari bahwa dia ingin menjadi bagian dari perjalanan itu bersamamu. Bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu menjalani hidup yang layak untuk diikuti. Inilah kekuatan tenang dari energi yang terfokus, dan ini adalah salah satu cara yang paling meyakinkan untuk menarik perhatiannya tanpa perlu mengejar. Nomor 10, menjadi kehadiran yang tak tergores. Akhirnya, mari kita bicarakan tentang apa artinya menjadi kehadiran yang tak tergoyahkan, seorang pria yang stabil, tenang, dan secara emosional terikat, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kekuatan seperti ini sangat jarang dan berasal dari membangun ketahanan batin yang tidak bergantung pada orang lain untuk validasi. Ini tentang menjadi begitu terikat pada nilai-nilai dan tujuanmu sendiri sehingga rasa dirimu tetap utuh, terlepas dari siapapun yang datang atau pergi dalam hidupmu. Ketika kamu mengembangkan kehadiran yang terhubung ini, kamu menciptakan dampak yang tidak mudah dilupakan orang lain. Bayangkan menjadi pria yang tenang di tengah tantangan, tetap tenang di saat ketidakpastian, dan menghormati orang lain tanpa memandang situasinya. Tingkat kekuatan emosional ini mengundang rasa hormat. Ini bukan hanya tentang menjadi dapat diandalkan, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang membawa stabilitas, keaslian, dan rasa hormat ke dalam setiap hubungan. Ketika kamu mewujudkan hal ini, kamu menjadi pengaruh yang menenangkan, seseorang yang tidak goyah atau hancur di bawah tekanan. Kamu adalah sosok yang stabil, dan kestabilan ini menjadi sesuatu yang dapat dipercaya oleh orang lain. Konsep ini sejalan dengan ajaran Stoik, yang menekankan kekuatan batin, ketahanan, dan kemampuan untuk tetap berpusat di tengah gejolak eksternal. Para Stoik percaya dalam membina kedamaian batin yang tidak terganggu oleh peristiwa luar.
Ketika kamu mempraktikannya, kamu menjadi seseorang yang tidak mudah goyah oleh naik turunnya hidup. Sebaliknya, kamu menangani segalanya dengan tenang, memungkinkan orang lain merasakan bahwa mereka berada di dekat seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang bisa mereka andalkan. Kekuatan yang berakar pada kepastian diri ini tidak hanya menarik, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam. Sekarang bayangkan dampak yang dimiliki kehadiran yang tak tergoyahkan ini padanya. Ketika dia mengingat kembali, dia tidak hanya akan mengingatmu sebagai seseorang yang ada di sana. Dia akan mengingat stabilitas, rasa hormat, dan keaslian yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Dia akan mengingat ketenangan yang kamu pancarkan bahkan di saat-saat sulit, serta dukungan yang mantap yang kamu berikan tanpa memerlukan validasi yang konstan. Kehadiranmu yang hilang akan terasa lebih dalam karena kamu bukan hanya kehadiran biasa, kamu adalah pengaruh yang menenangkan. Kamu adalah seseorang yang tidak bergantung pada drama atau validasi, tetapi sebaliknya, menawarkan persahabatan dan rasa hormat yang tulus. Inilah jenis dampak yang tidak memudar. Ketika dia menyadari kepergianmu, dia akan merasakannya pada level yang lebih dalam daripada ketertarikan permukaan. Dia akan merasakan kedalaman kehadiranmu yang hilang karena kamu mewakili sesuatu yang solid dan stabil dalam hidupnya. Banyak hubungan datang dan pergi, dipenuhi dengan gairah yang cepat atau koneksi yang dangkal. Namun, kehadiran yang tak tergoyahkan itu jarang. Ini adalah kekuatan yang membuatmu tak terlupakan karena dibangun di atas rasa hormat, keaslian, dan ketahanan emosional. Jadi, menjadi kehadiran yang tak tergoyahkan bukan hanya tentang mengesankan orang lain. Ini tentang membina tingkat rasa hormat dan ketenangan diri yang secara alami meninggalkan dampak. Ini tentang menjadi seseorang yang membawa stabilitas kepada orang lain hanya dengan menjadi dirimu yang sebenarnya. Ketika dia melihat kembali, dia akan menyadari bahwa apa yang kamu tawarkan adalah sesuatu yang tulus, bahwa kamu membawa kedalaman yang jarang dialami oleh kebanyakan orang. Dan inilah kekuatan batin, kehadiran yang mantap ini yang menjadikanmu pria yang pantas dirindukan. Saat kita menyimpulkan eksplorasi hari ini tentang prinsip-prinsip stoik dan dampaknya yang mendalam terhadap hubungan, jelas bahwa memahami dan menerapkan ajaran-ajaran ini dapat mengubah perspektif kita tentang kehadiran, ketidakhadiran, dan rasa hormat pada diri sendiri. Diskusi hari ini telah mengungkap lapisan-lapisan bagaimana menguasai respons kita dan menghargai kehadiran kita mengajarkan orang lain untuk menghargai nilai sejati kita. Ini adalah perjalanan yang kuat menuju pertumbuhan pribadi dan kebijaksanaan relasional, di mana kita belajar bahwa terkadang mundur dapat menciptakan ruang bagi koneksi yang lebih kuat untuk tumbuh. Jika video ini sesuai denganmu atau jika kamu pernah mengalami pencerahan serupa dalam hubunganmu, jangan ragu untuk membagikan pikiran dan ceritamu di kolom komentar di bawah. Wawasanmu akan memperkaya komunitas kita dan membantu orang lain merasa terhubung dan didukung dalam perjalanan mereka sendiri. Jika kamu menemukan nilai dalam diskusi kita, silakan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada seseorang yang bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran stoik yang tak lekang oleh waktu ini. Jangan lupa juga untuk menonton video-video rekomendasi yang muncul di layar untuk lebih banyak wawasan tentang membina hubungan yang lebih dalam dan meningkatkan ketahanan emosionalmu. Partisipasimu membantu kami tumbuh dan terus memberikan konten berharga yang membuat perbedaan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.